Perkenalkan, nama saya Bernika Kristira Alfioni dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411027. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jabatan. Analisis jabatan adalah suatu penilaian posisi pekerjaan untuk menentukan keterampilan atau kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tertentu, seperti kondisi kerja dan dampaknya pada bagian lain dan bisnis. Proses ini dilakukan di berbagai industri. Analisis jabatan adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang tugas jabatan, tanggung jawab, proses, dan keterampilan yang dibutuhkan, hasil dan lingkungan kerja. Hasil analisis jabatan adalah akan mendapatkan data sebanyak mungkin untuk menyusun deskripsi jabatan. Analisis jabatan itu sendiri paling efektif ketika standar profesional yang sama digunakan untuk melakukan proses terlepas dari industri atau perusahaan. Misalnya, perlu mengetahui cara menggunakan perangkat lunak komputer atau mengoperasikan mesin dan alat tertentu. Selain itu, biasanya mencakup pendidikan dan sertifikasi. Keterampilan lunak seperti komunikasi, manajemen waktu, dan pemecahan masalah juga diperlukan untuk melakukan jabatan itu. Beberapa tujuan utama dari analisis jabatan. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Menentukan jenis karyawan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan itu. Analisis pekerjaan dapat menunjukkan perbedaan kualifikasi, pengalaman, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Tujuannya adalah untuk menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Yang kedua, analisis kinerja karyawan. Analisis jabatan dilakukan untuk memeriksa apakah tujuan dan sasaran pekerjaan tertentu tercapai. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan karyawan. Analisis ini juga dapat digunakan untuk membuat penilaian saat perusahaan melakukan pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan karyawan. Dari analisis tugas juga dimungkinkan untuk menentukan bahan dan peralatan yang harus disiapkan selama proses pelatihan. Yang keempat, menentukan kompensasi. Tentu saja, analisis ini memiliki peran penting dalam menentukan paket gaji yang harus ditawarkan perusahaan kepada karyawannya. Yang kelima, perancangan pekerjaan. Tujuan utama dari analisis jabatan adalah untuk memperkecil upaya manusia dan tetap mendapatkan hasil terbaik. Analisis tersebut akan membantu perusahaan dalam melakukan perancangan, baik ulang ataupun tidak, mengevaluasi dan mengurangi atau menambahkan tanggung jawab untuk suatu pekerjaan. Dengan begitu, kepuasan karyawan dapat meningkat sekaligus memberikan output yang baik untuk perusahaan. Ini membantu untuk menentukan standar kinerja, kriteria evaluasi, dan hasil individu. Pelaksanaan analisis jabatan. 1. Menganalisis informasi jabatan. Setelah informasi tentang jabatan dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis informasi tersebut. Analisis informasi jabatan bertujuan untuk mengidentifikasi tugas-tugas pokok dan fungsi jabatan, kompetensi yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan, dan kondisi yang terkait dengan jabatan. Yang kedua, menafsirkan informasi jabatan. Setelah menginformasi jabatan dianalisis, langkah selanjutnya adalah menafsirkan informasi tersebut. Yang ketiga, menyusun laporan analisis jabatan. Langkah terakhir adalah menyusun laporan analisis jabatan. Laporan analisis jabatan berisi informasi tentang jabatan, seperti tugas-tugas pokok dan fungsi jabatan, kompetensi yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan, kondisi kerja yang terkait dengan jabatan, dan kesimpulan tentang jabatan. Yang keempat, mengidentifikasi tujuan analisis jabatan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan analisis jabatan. Tujuannya adalah untuk jabatan dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan organisasi.
Yang kelima, mengumpulkan informasi tentang jabatan. Setelah tujuan analisis jabatan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi tentang jabatan. Mengidentifikasi jabatan yang akan dianalisis. 1. Metode yang dapat dilakukan dapat berupa wawancara, kuesioner, observasi, catatan dari karyawan, dan kombinasi antara metode-metode tersebut. Ada 3 aspek yang perlu menjadi perhatian dalam melakukan analisis ini, antara lain deskripsi, spesifikasi, dan evaluasi kerja di jabatan tersebut. Deskripsi jabatan, job description atau deskripsi jabatan, merupakan informasi tertulis yang berisi uraian pekerjaan, tanggung jawab, hubungan dengan pekerjaan, dan beberapa hal mengenai sebuah jabatan di organisasi. Deskripsi pekerjaan ini harus dijabarkan dengan jelas agar karyawan bisa mengetahui tanggung jawab dan tujuan pekerjaan yang harus mereka capai. Nantinya, deskripsi jabatan ini menjadi dasar atau pedoman suatu karyawan dapat bekerja secara jelas, terstruktur, dan efisien. Spesifikasi pekerjaan aspek selanjutnya dalam analisis ini adalah spesifikasi pekerjaan yang merupakan list keterampilan, pengetahuan, kepribadian, dan lainnya dalam sebuah jabatan. Misalnya, seorang programmer di sebuah organisasi harus menguasai keterampilan dan pengetahuan mengenai coding dan bahasa pemrograman dan bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Contoh lain, jabatan akuntan atau keuangan harus memiliki keterampilan akuntansi dan teliti dalam mencatat dan menghitung transaksi keuangan organisasi. Evaluasi pekerjaan. Dalam evaluasi, jabatan akan dinilai kesulitan dan kemudian tugasnya serta besar dan tidak resiko yang ditanggung. Biasanya pekerjaan yang sulit resikonya besar dan ranking jabatan tinggi, maka gaji yang diberikan akan semakin besar. Seperti level dan manajer. Sebaliknya, jika sebuah jabatan memiliki resiko lebih ringan dan tanggung jawabnya mudah, maka gajinya tidak sebesar jabatan yang rankingnya lebih tinggi. Langkah-langkah penting dalam proses penggunaan informasi. Yang pertama, pengumpulan informasi. Ini adalah langkah awal dalam penggunaan informasi. Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber. Penting untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan adalah relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, evaluasi sumber informasi. Saat mengumpulkan informasi, penting untuk menilai kendala dan keautentikan sumber informasi. Pertimbangkan kredibilitas, keakuratan, dan reputasi sumber informasi. Yang ketiga, analisis informasi. Setelah mengumpulkan informasi, langkah berikutnya adalah menganalisisnya. Ini melibatkan pemahaman informasi, mengidentifikasi pola atau tren, dan menghubungkan informasi dengan tujuan kita. Yang keempat, interpretasi informasi. Interpretasi melibatkan memberikan makna pada informasi yang telah dianalisis. Ini bisa melibatkan menghubungkan informasi dengan kerangka referensi atau konteks yang relevan. Yang kelima, pengambilan keputusan. Informasi yang telah diinterpretasikan digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Keputusan ini dapat berhubungan dengan bisnis, kehidupan pribadi, atau bidang lainnya yang sesuai. Yang keenam, komunikasi informasi. Kadang-kadang penting untuk berbagi informasi dengan orang lain. Ini melibatkan kemampuan untuk mengkomunikasikan temuan atau keputusan dengan jelas dan efektif. Yang ketujuh, informasi terakhir. Informasi harus diterapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Penerapan informasi dapat berarti mengimplementasikan keputusan, mengembangkan strategi baru, atau mengubah tindakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.